Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kita semua. Pertama izinkan saya mengucapkan selamat dan sukses pada anggota Dewan Pengurus Pusat Hipakat atas penyelenggaraan acara Musyawarah Nasional tahun 2022. Pandemi COVID-19 telah lama atau telah lebih dari 2 tahun berada di Indonesia. Tapi berkat kerja keras kita semua, situasi pandemi ini dapat menjadi lebih terkendali dibandingkan saat awal kita berhadapan dengan virus ini. Berkat penanganan pandemi yang baik, pemulihan ekonomi berjalan dengan kuat dan cepat. Hal ini terlihat dari pertumbuhan ekonomi Indonesia yang tumbuh positif sejak kuartal 1 2021. Di kuartal 2 2022 sendiri, perekonomian Indonesia tumbuh di angka 5,4%. Indeks PMI manufaktur juga menunjukkan bahwa industri melanjutkan ekspansi selama 12 bulan berturut-turut. Ekspor Indonesia juga menjadi salah satu yang tertinggi di dunia. Pada bulan Juli 2022, ekspor kita tumbuh 32% year on year, lebih tinggi dari negara tetangga dan negara industri lain seperti China, Vietnam, dan Korea Selatan. Dari sisi investasi, realisasi PMA dan PMD Indonesia tercatat tumbuh 35% year on year di kuartal 2 2022. Realisasi investasi Indonesia pada dasarnya selalu menunjukkan performa yang baik, bahkan saat pandemi sekalipun. Target investasi sebesar 817 triliun dan 900 triliun untuk tahun 2022 dan 2021 dapat dipenuhi. Dan saya pun yakin target investasi 1.200 triliun untuk tahun ini itu pun akan dapat kita capai. Tingginya realisasi investasi tidak dapat dilepaskan dari sukses kita bersama melakukan hilirisasi sumber daya alam, khususnya mineral nikel di Indonesia. Hilirisasi tidak hanya memberikan nilai tambah terhadap perekonomian Indonesia, namun juga menciptakan pemerataan. Hal ini dapat dilihat dari share PMI yang semakin menurun di Pulau Jawa dan meningkat wilayah lain khususnya Indonesia Timur. Selain itu, perkembangan proyek strategis nasional juga menjadi pendorong investasi khususnya berasal dari dalam negeri atau PMDN. Tahun 2021 terdapat 24 PSN yang diselesaikan dengan total nilai investasi 125 triliun. Beberapa contoh proyek tersebut antara lain pembangunan bendungan dan jalan tol di beberapa wilayah, pembangunan kereta api, akses bandara baru, Jakarta Kulon Progo, dan pengembangan kawasan industri Morowali. Ini menunjukkan bahwa investasi juga berperan dalam meningkatkan konektivitas dan kemandirian ekonomi dan khususnya daerah di Pulau Jawa. Saudara-saudara sekalian yang saya hormati,